Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Sofatallah. Jumpa lagi di channel saya Ustazah Dian Anissa. Hari ini kita melanjutkan catatan ke-6, yaitu tentang gunnah musyaddadah. Kita banyak menyebutkan hanya dengan gunnah saja. Nah, jika dilengkapi namanya adalah gunnah musyaddadah. Ya, apa tadi namanya? Ya, gunnah musyaddadah. Gunnah sendiri ini adalah bacaan yang didengungkan. Apanya yang didengungkan? Dua huruf yang terdapat tasydid di atasnya, yaitu huruf nun dan mim. Nun yang terdapat tasydid di atasnya dan mim yang terdapat tasydid di atasnya. Nah, perlu diketahui sebelum huruf nun bertasydid atau mim bertasydid ini tandanya hanya fathah, kasrah atau dhammah saja. Karena ada juga tanda fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, ada yang tandanya nun sukun, ada yang tandanya mim sukun. Nah, ini sudah beda lagi nanti hukumnya. Jadi bisa dipastikan bahwa sebelum huruf nun bertasydid atau mim bertasydid ini syaratnya adalah fathah, kasrah atau dhammah. Ini baru disebut gunnah musyaddadah. Cara membacanya didengungkan. Nya atau en-nya itu didengungkan bacanya. Contohnya, ini contoh pendeknya dulu ya. Nanti diberi contoh yang ada di Al-Quran. Mim bertasydid contohnya dalam kalimat summa. Bacanya bukan hanya summa, tapi nya ini dilamakan, didengungkan. Sehingga bunyinya summa. Sebelumnya adalah dhammah, ya, dhammah saja. Tepat di atas huruf. Tepat di atas huruf sebelum mim tasydid. Walaupun sebelum mim tasydid ini terdapat alif misalnya, tetapi yang kita lihat adalah huruf yang di atasnya terdapat tanda fathah, kasrah atau dhammah sebelum mim bertasydid atau nun bertasydid. Sehingga bacanya dilamakan emnya, mimnya, emnya yang dilamakan. Summa. Kemudian dalam contoh lain, falamma. Ya, kira-kira 3 ketukan gitu. Ummatan fa imma hammat hammazin. Ini di dalam contoh mim bertasydid. Kemudian di dalam contoh nun bertasydid, en-nya yang dilamakan. Inna wa innahu annakum innakum jannatan. Jadi ini keterangan dari gunnah musyaddadah. Sekarang coba kita perhatikan, langsung kita terapkan di dalam Al-Quran. Kita perhatikan di sini. Ini bukan termasuk gunnah musyaddadah, ini sudah masuk hukum lain karena ini tandanya fathah tanwin. Nah, ini yang saya maksud, syaratnya fathah, kasrah, dhammah saja. Walaupun di tengah-tengahnya ada seperti ini nggak masalah. Yang penting di atasnya huruf yang akan memasuki mim bertasydid ini tandanya fathah, kasrah atau dhammah. Sedangkan ini bukan. Yang dimaksud murni, mim bertasydidnya diawali hanya fathah, kasrah atau dhammah saja. Maka contohnya kita ambil di halaman berikutnya, yaitu yang tandanya terdapat, nah ini asli kan, kasroh saja. Ini yang termasuk salah satu contoh hukum bacaan gunnah musyaddadah. Inna, ini.
Kemudian yang lain lagi kita bisa mencari di tempat yang lain. Contoh. Nah, ini nun bertasydidnya juga bisa disebut gunnah musyaddadah walaupun ada al-ta'rifnya. Ini nun bertasydidnya adalah gunnah musyaddadah. Kemudian ini juga innama, ini hanya kasroh, bukan lainnya tandanya. Ini adalah contoh yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan sangat banyak contoh yang lain di dalam Al-Qur'an. Yang penting kita lihat bahwa di sana ada nun bertasydid atau mim bertasydid yang sebelumnya hurufnya itu tandanya fathah, kasroh atau dhammah saja. Itulah tadi penjelasan tentang hukum gunnah musyaddadah. Semoga apa yang saya sampaikan Allah jadikan ilmu yang barokah manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.